perbedaan harga barang di pasar monopolistis. Sebelum kita melakukan survei, di sini saya akan menjelaskan apa itu pasar monopolistis. Pasar monopolistis adalah suatu pasar yang dimana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak, dan pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua pasar yang ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Untuk contohnya sendiri adalah pedagang eceran, rumah makan, pakaian, obat-obatan, dan kosmetik, dan banyak lagi. Nah, untuk itu kita akan mengamati pedagang A dan pedagang B mencatat harga dan melihat bagaimana konsumen memilih barang berdasarkan harga dan kualitas. Saksikan pengamatan kami secara langsung dan temukan strategi harga yang berbeda di pasar nyata. Yuk mulai! Oke teman-teman, jadi di sini kita akan membeli ubi madu, di mana di sini di pasar modern, dan kita akan bandingkan harganya nanti di pasar tradisional. Jadi kita di sini akan membeli ubi madu, nanti kita akan bandingkan harganya di pasar tradisional. Di sini kita akan timbang dulu untuk mengetahui harganya berapa satu ubi di pasar modern. Jadi untuk ubi di pasar modern itu harganya 9.000 ya teman-teman. Nah, nanti kita akan juga beli ubi di pasar tradisional dan kita bandingkan harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di pasar tradisional dan di sini kita akan membeli bakar dan di sini kita akan melakukan perbandingan harga ya antara pasar tradisional dengan pasar modern. Mari kita beli. Harganya berapa, Mas? 1 kilo. Oke, terima kasih. Iya, Mas. Permisi, mau tanya, Iya. ini untuk perbandingan harga, ini kan Anda beli produk di pasar modern. Nah, dengan produknya ubi, kira-kira harganya berapa ya untuk satu? Harganya untuk satu ini itu 9.000 aja, Pak. Bisa ditunjukkan ke kamera untuk packagingnya? Baik Kak, terima kasih. Si Kak, mau tanya untuk perbandingan harga sebelumnya
ini kan dengan produk yang sama tapi dengan harga yang berbeda dan dari pasar yang berbeda. Ini kan dari pasar tradisional. Nah, ini untuk harganya kira-kira berapa ya, Kak? Kebetulan saya tadi yang beli dengan segini nih harganya 7.000. Wow, Rp7.000 ya, Kak ya. Cukup murah. Untuk packingnya coba kasih lihat ke kamera. Baik Kakak, terima kasih. Kak mau tanya, ya, kira-kira dari kedua produk ini Kakak pilih yang mana ya? Sebelumnya saya ingin kami jelaskan, dari produk yang saya beli dari supermarket harganya itu 9.000. Kalau ini dari pedagang pinggiran itu harganya segini tuh 7.000. Kira-kira dari kedua produk ini mana yang Kakak pilih? Kalau menurut dari penilaian saya, yang pertama itu dari yang supermarket ini packagingnya bagus ya dibandingkan yang di jalanan. Nah, tapi kalau menurut isi kayaknya lebih banyak yang di jalanan. Jadi menurut saya sendiri itu milih yang produk B yang jalanan. Terima kasih Kak untuk komentarnya. Iya. Oke, jadi menurut survei yang tadi kita lakuin dari pasar modern sama pasar tradisional, kebanyakan konsumen itu lebih memilih ubi yang dijual di pedagang jalanan. Jadi atau di pasar tradisional. Jadi karena ubinya ini lebih murah, terus isinya juga lebih banyak dan kualitasnya juga tidak beda jauh dengan yang beli di pasar modern. Menurut survei yang kita dapat, beberapa konsumen itu memilih membeli ubi di supermarket dikarenakan kualitasnya yang bagus, lalu juga meskipun harganya mahal, ukuran ubi tersebut ini besar dan pelayanan di supermarket itu sangat terjamin baik. Sekian dari saya, terima kasih. Berdasarkan survei dan penelitian dan pertanyaan dari beberapa konsumen, kita dapat menyimpulkan bahwa dari 60% pembeli itu memilih produk B dikarenakan harganya lebih rendah dan lebih terjangkau. Sementara 40% itu memilih produk A dikarenakan kualitas dan layanan lebih baik. Data ini menunjukkan harga dapat mempengaruhi sebagian besar keputusan pembelian. Namun, konsumen tetap mempertimbangkan nilai tambah yang mereka dapatkan. Jadi, dalam pasar monopolitis, harga penting, tapi tidak menjadi satu-satunya faktor. Hasil ini menunjukkan bagaimana perbedaan harga dapat mempengaruhi pilihan konsumen. Tapi nilai tambah tetap menjadi pertimbangan penting. Kesimpulannya, harga barang di pasar monopolistis mempengaruhi kebutuhan konsumen tapi bukan satu-satunya faktor. Pedagang A dan B menunjukkan strategi harga dan nilai tambah produk sama-sama penting. Bagi pedagang, memahami konsumen dan menyesuaikan harga sesuai kualitas adalah kunci sukses di pasar nyata. Terima kasih sudah mengikuti pengamatan kami. Semoga ini memberi gambaran nyata tentang pasar monopolis dan strategi harga yang berbeda. Intinya, survei langsung menunjukkan bahwa konsumen menimbang harga dan kualitas sebelum membeli. Strategi yang tepat membuat pedagang tetap kompetitif. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari observasi langsung di pasar hari ini, kita melihat bahwa pedagang A dan pedagang B memiliki perbedaan harga yang cukup jelas untuk barang yang sama. Dan dari sudut pandang data, perbedaan harga itu muncul karena variasi kualitas, lokasi lapak, serta strategi masing-masing pedagang dalam mencari konsumen. Kita juga menemukan bahwa sebagian pembeli memilih berdasarkan harga termurah, sementara yang lain tetap memilih kualitas meski harganya lebih tinggi. Lalu, hal ini juga menunjukkan bahwa pasar itu memiliki ciri monopolis, di mana pedagang menawarkan produk mirip tetapi tetap punya perbedaan yang mempengaruhi keputusan konsumen. Sekian dari kami, dari observasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.